Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Petrus yang telah mengundang saya untuk hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada DKP Demak, Dinas Kelautan dan Perikanan Demak atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang freeze gel. Sedikit latar belakang tentang freeze gel akan saya jelaskan pada Bapak Ibu semua bahwa sebenarnya freeze gel ini bukan produk baru. Freeze gel merupakan produk turunan dari jenis ice pack. Nah, bedanya apa antara freeze gel sama ice pack? Daya tahan, Bu. Kalau ice pack dia punya harga antara 45.000 sampai 35.000 sampai 45.000. Kalau ice pack punya daya tahan 1 tahun. 1 tahun ibu udah harus beli lagi. Harganya mahal. Ini satunya itu di pasaran antara 35.000 sampai 45.000 rupiah. Satunya. Sementara pakainya untuk 60 kilo bandeng itu pakainya 50 freeze gel. Mati deh. Mahal banget ya Pak ya. Nah pertanyaannya, solusi apa yang kami berikan? Saya sebagai penemu bahan baku freeze gel, di mana freeze gel ini telah saya eksperimenkan atau saya uji coba dari tahun 2006. Target saya adalah sebagai solusi pasar, baik itu untuk kalangan industri es krim ataupun kalangan harapan saya lebih besarnya itu bisa digunakan juga oleh perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan atau orang-orang yang bergerak di industri sana. Solusinya adalah ini Pak, tepung freeze gel. Kenapa dalam bentuk tepung? Sejauh ini kalaupun orang ada yang bisa bikin es, ada yang bisa bikin bahan ice pack, dia dalam bentuk cair, otomatis mobilisasinya pun sulit. Nah makanya kenapa dari tahun 2006 saya lakukan riset bagaimana caranya bisa bikin bahan freeze gel dari tepung dengan target daya tahan 3 tahun. Dan saya berani sumpah demi Tuhan bahwa yang saya eksperimenkan, yang saya pakai detik ini umurnya semua mau menjelang 3 tahun dan semuanya tetap optimal. Bahkan kabar baiknya Pak, ini bagian kabar baiknya. Freeze gel, kelebihan freeze gel lagi dibanding ice pack. Freeze gel pada saat nanti dibekukan di dalam freezer, umumnya kan ice pack pakai botol seperti ini. Kenapa pakai botol seperti ini? Karena memang dia akan gelembung, makanya dia butuh ditahan sama plastik jenis khusus yang kuat. Kelebihan freeze gel, demi Tuhan saya pakai botol aqua ada yang sampai detik ini masih saya pakai. Saya bikin tahun 2013 lalu, itu bulan Juli, sampai sekarang masih saya pakai dan masih ada sisanya. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan botol aqua, Anda olah ini ataupun freeze gel. Cara ngolahnya juga gampang banget. Ini nanti di sini ada cara pakainya. Saya jamin nggak mungkin pakai acara salah. Yang penting ikutin instruksi di sini Pak. Hanya tinggal air panas sama diaduk. Nah, lalu selanjutnya setelah jadi, Bapak masukkan dalam botol aqua seperti ini. Sebentar. Ini botol Pak Rudi ya? Tidak apa-apa, langsung aja Bapak. Jadi botolnya nanti itu tinggal dipencet Pak. Dipencet kurang lebih 3 cm sampai kita dapatkan ketebalan yang sama. Kenapa? Biar nggak pakai tepat nanti. Ya toh? Nah, lalu ada satu hal yang saya syukuri di sini bahwa jujur yang mendorong saya bisa masuk akhirnya ke ke industri perikanan itu justru ada jasa Pak Eko di sana. Karena tadinya saya nggak pede. Akhirnya dipaksa-paksa sama Pak Eko. Ketepatan Pak Eko ini Pak Eko dari Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pendamping. Nah saya ngerasa masih sekelas dengan UKM dan Pak Eko memberikan saya jalan lewat Pak Petrus. Syukurnya Pak Petrus pun tipikal UKM atau pengusaha yang inovatif. Saya perhatikan sangat inovatif. Jadi kalau misalnya Anda teman-teman semua di sini pengen seperti Pak Petrus keberhasilannya, saya rasa kunci Pak Petrus itu cuma satu Bu, inovatif. Karena orangnya benar-benar nggak mau diam. Contoh ya, hari ini tadi freeze gel dibawa. Saya bawa pram asisten saya panik. Pak, freeze gelnya nggak beku, warnanya biru banget. Pram udah panik karena kondisinya tidak dalam kondisi beku. Saya sempat kaget, tapi saya diam dulu. Saya analisa. Ternyata kata Bu Petrus sengaja Pak, kalau saya bikin beku banget, ini kan bandeng mau diolah. Nanti kalau misalnya beku ya nggak bisa diolah dong. Kita susah ngolahnya. Kesimpulannya satu, makanya saya bilang grupnya Pak Petrus ini termasuk juga Pak Rudi.
sangat inovatif. Kenapa saya bilang inovatif? Saya nggak terlalu banyak ngajarin mereka cara pakai freeze gel loh, Bu. Dan ada apa di balik freeze gel dan Pak Petrus kan gitu? Simbiosis mutualism. Jadi saya modalin Pak Petrus, saya kasih 50 freeze gel jadi, lalu saya juga titipkan freezer di sana. Saya hanya bilang sama Pak Petrus, saya nggak minta bayaran. Bayaran saya tolong riset dan apapun hasil riset Bapak laporkan. Dan hasilnya luar biasa sekali. Saya pun senang banget kenapa Petrus sangat antusias menanggapi freeze gel. Mau tahu alasannya? Cuman satu, Bu. Dari obrolan antara saya dengan Pak Petrus bahwa dari tahun 80, bayangkan dari tahun 80-an Pak Petrus itu nyari 1001 cara bagaimana ikan yang baru datang itu kan nggak bisa langsung diolah. Diolahnya itu butuh waktu 1-2 hari ya Pak. 1-2 hari. Pakai es batu kendalanya dagingnya lembek. Ya, kalau dia pakai air itu dagingnya semua lembek mata merah. Kalau nggak pakai air, mereka eksperimen, bagian tengahnya bahkan ada yang bosok. Bagian tengahnya kalau tanpa air. Lalu Pak Petrus bilang sama saya pernah Pak masukkan dalam freezer. Memang bagus, kuat. Hasilnya itu benar-benar sama dengan pada saat dikirim dari supplier. Tapi kelemahannya ada lagi, Bu. Repot waktu ngolahnya, kan harus dicairkan. Yang namanya daging atau ikan, luarnya cair, dalamnya masih beku. Yang ada kalau misalnya dimasak, bumbunya tengahnya nggak masuk. Itu kelemahannya. Kabar baiknya, makanya saya begituan dalam konteks ini saya sangat bersyukur istilahnya dengan adanya Pak Petrus yang segitu tulus bantu riset saya, karena saya kan nggak tahu apa-apa tentang ikan. Nah lalu beliau menyatakan bahwa apa yang selama ini dicari oleh Pak Petrus dalam pengawetan praproduksi itu adanya dalam freeze gel. Kelebihannya apa? Dalam waktu 2 hari, Pak Petrus bahkan yakin 5 hari, cuman keyakinan Pak Petrus saya tahan. Jangan berlebihan Pak. 2 hari aja. Dalam waktu 2 hari, ikan yang sudah dikirim oleh supplier itu masih bertekstur kenyal, mata nggak merah. Nah kelebihan lainnya lagi Pak, bahwa ikan ini pada saat mau diolah tidak sulit karena dia tidak beku, tidak seperti dalam freezer. Itu kelebihannya. Nah, singkat cerita, karena saya tahu bahwa Anda juga di sini masih punya banyak materi, saya tidak akan panjang lebar. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang freeze gel, saya sudah siapkan materi sebanyak-banyaknya lengkap dengan video-videonya. Karena saya sebenarnya bawa file video, teman daripada nanti kelamaan ya Pak ya, kita persingkat waktu aja. Monggo dicatat freezegel.blogspot.com. Di sana Anda bisa pelajari semua tentang freeze gel. Freeze gel, tulisan freeze gelnya seperti ini nyambung semua. Freeze gel, titik, blog, blog, tolong Mas. Freeze gel, FRIZ, pakainya Z, FRIZ, GEL, oke. Spasi. Enggak, karena ini alamat web. freezegel.blogspot, blog.com, freezegel.blogspot.com. Atau kalau yang nggak terbiasa dengan URL, tinggal di Google ketik aja freeze gel, semua tentang freeze gel ada di Google halaman 1. Karena freeze gel itu sudah dipatenkan secara merek dan secara formula juga sudah dipatenkan. Patennya cuma mahal banget Bu, karena dia masuk dominasi ke dalam beberapa kategori untuk perikanan, pertanian, hortikultura, dan makanan minuman. Nah, kesimpulannya bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam tentang freeze gel, nanti bisa lihat di freezegel.blogspot.com, atau Anda juga bisa hubungi Pak Petrus sekalian mungkin konsultasi dan yang lain-lain. Karena jujur dalam muatan ini saya juga angkat Pak Petrus sekalian jadi bagian dalam jaringan pemasaran saya. Ya hitung-hitung win-win solution, ujung-ujungnya duit juga ya Bu. Oke, gimana Pak? Oke. Tambahan satu lagi, betul, ada satu materi lagi berdasarkan perhitungan saya dengan Pak Petrus secara pribadi langsung. Kita coba hitung-hitung ya Bu ya. Tidak apa-apa, nanti bisa lihat di sana udah ada. Tapi informasi ini saya rasa juga penting saya sampaikan. Perhatikan bahwa kalau pakai es batu, kan freeze gel punya daya tahan 3 tahun ya Pak ya. Kalau pakai es batu itu kalau asumsinya adalah produksi tiap hari ya. Selama 3 tahun, dana yang Bapak Ibu butuhkan nanti itu bisa sampai dengan 16.700.000 rupiah.
Sekali lagi, 3 tahun 16.700.000 rupiah. Kalau pakai freezer, nah ini bagian yang paling menarik. Pakai freezer sudah lengkap dengan freezer. Bapak udah beli freezernya seharga 2.700.000. Itu kan pakainya freezer rack. Nanti bisa dilihat di blog ya. Kalau pakai freezer, saya hitung dalam waktu 3 tahun, Bapak Ibu hanya butuh dana 4.700.000, 4.500.000-an. Berarti menghemat dana sebesar 70%. Sekali lagi, es batu 16.700.000, sementara pakai freezer cuma 4.500.000. Plus di tahun ketiga, kalau Bapak Ibu pakai es batu, apa yang tersisa? Gak ada. Iya toh? Tapi kan plastik. Mending disimpenin Pak. Nah tapi kalau pakai freezer, apa yang tersisa? Tahu nggak apa? Freezer. Betul. Karena freezer yang saya sumbang ke Pak Petrus itu umurnya 8 tahun Bu. Jadi ketahuan nyumbangnya, tapi nggak jelek lah, bagus ya Pak ya. Hasilnya masih bagus. Oke, baik. Kurang lebih sedikit informasi dari saya tentang freezer, manfaat freezer, dan Anda bisa lihat buktinya secara langsung, baik melalui video ataupun melalui gambar di web. Di sana Anda bisa pelajari lebih detail. Dan kembali lagi, kalau pemanfaatan freezer untuk ikan, saya rasa malah sekarang Pak Petrus jagonya. Saya berani bilang jagonya, kenapa? Inisiatif sendiri tanpa konsultasi sama saya. Hari ini bawa freezer, sengaja freezernya nggak dibekuin Bu. Karena targetnya ikannya hanya mau dingin, tidak benar-benar strong pada saat kayak pengawetan. Nah, itu cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya ya, oke. Kurang lebih ya. Di sini nanti setelah Bapak olah, ya. Nanti ikutin petunjuk cara pakainya Pak. Dan ada juga videonya di blog. Lalu Bapak masukkan katakanlah ke dalam botol aqua biar ngirit.com, ya. Setelah Bapak masukkan dalam botol aqua, pembekuan awal itu butuh waktu 2 hari 2 malam. Ini lama banget. Iya, hanya awal. Karena sifatnya freezer ini dia akan menyerap dingin dari dalam freezer dan akan mendistribusikannya pada produk yang akan kita awetkan. Pertanyaannya, lalu untuk pembekuan berikutnya berapa lama kan gitu Pak? Cuma semalaman. Jadi pakai semalaman, besok udah bisa dipakai lagi. Jadi caranya ikan di. Oke, jadi caranya katakanlah Bapak pakai styrofoam atau cooler box, lalu Bapak tata freezernya di bawah. Natanya nggak usah rapat Pak, jarang-jarang aja, ya. Lalu ikan Bapak kasih kurang lebih sekitar 4 tumpuk, 4 sampai 5 tumpuk, ya. Sampingnya juga jangan lupa dikasih freezer ya Pak ya, jarang-jarang aja. Karena kata Pak Petrus kalau kerampetan malah terlalu dingin nggak bagus katanya. Nah, jadi setelah 3 sampai 4 tumpukan ikan, Bapak kasih freezer lagi, jarang-jarang lagi. Di atasnya tumpukan ikan. Apa ada rak-rak itu ya? Enggak, ya freezernya ini loh Pak. Pakai cool box, pakai cooler box. Bawah Bapak kasih jarang-jarang, sampingnya juga. Lalu Bapak kasih ikan, katakanlah 5 tumpuk, Bapak kasih lagi atasnya freezer, tumpuk lagi 5 tumpuk. Monggo, tinggal disesuaikan Bapak mau dengan karakter apa untuk pendinginannya. Pertanyaannya, berapa lama bisa bertahan? 2 hari 2 malam. Cuman jangan ikutin Pak Petrus ya. Kemarin Pak Petrus terlalu semangat bilang 5 hari, saya bilang jangan Pak. Tapi karena memang beliau orangnya dulu Pak ya. iya wajib Pak. Jadi sama kayak baterai handphone. Sama kayak baterai handphone, cas dulu, oke, lalu nanti dipakai. Udah lemah, cas lagi. Ada tapinya. Pakai freezer yang sesuai apa tunjuknya. Jangan pakai sembarang freezer. Nggak bisa pakai freezer kulkas. Freezer kulkas itu lemah. Freezernya pakai freezer rack Bu. Kalau pakai yang kotak bisa atau freezer rack. Kalau orang awam bilang namanya freezer es batu. Warung-warung juga punya yang pakai rak-rak gitu ya Bu ya. Nah itu sangat optimal nanti freezernya. Oke, sekali lagi, iya. Oh, freezernya pakai freezer chest bisa, tapi saya anjurkan kalau bisa itu khusus untuk ice pack aja ya, atau untuk freezer aja ya. Jangan dicampur dengan produk lain biar freezer itu benar-benar sempurna bentuknya. Tapi kalau apa ini Pak? kenapa Pak? Oh harga. Untuk harga satu pack ini bisa untuk 20 botol Pak. Harganya cuma 150.000. Sekali lagi daya tahannya 3 tahun Pak.
Kalau dibandingkan dengan es hardware itu akan jauh Bukan lebih yang mahal. botolan itu Pak. Posisinya Yang gimana kan botolan. Komposisi. berapa itu powdernya sama air hangatnya? Oke, thank you. Mungkin Untuk komposisinya itu hanya tambah 9,3 liter air. 9.300 ml air. 9 liter tambah 300 ml. Panaskan lalu tinggal olah. Cara olahnya gimana? Ini udah lengkap dengan cara pakai. Ya Pak ya. Nah, jadi nanti untuk oke, ini perhatikan. Ini ada file kita waktu kita lagi eksperimen dengan Pak Petrus. Ini eksperimen pertama. Sebentar, masih di atas tadi Pak. Agak ke atas Pak, tolong. Ke atas lagi. Ya, itu. Ini perbandingannya dari campuran es batu dengan freeze. Kita lihat nilai costingnya. Perhatikan kalau biaya harian es batu berdasarkan laporan Pak Petrus untuk 60 kilo bandeng itu butuh dana 15.000. Nah sementara dengan freeze gel itu hanya butuh dana 4.000-an Pak, hanya butuh 4.194. Perhatikan biaya per 3 tahun 16.200.000. Sorry, saya salah info. Untuk freeze gel hanya 4.500.000. Keuntungannya setelah 3 tahun es batu kita cuma dapat plastiknya tadi kata Mas Budi. Nah kalau untuk freeze gel masih dapat freezernya, itu kelebihannya. Oke, bisa turun dikit Mas toh? Oke, kita lihat yang di bawah terus, turun ke bawah terus. Oke, nah itu dia cara pasangnya. Ini pertama kali dan Pak Petrus akhirnya modifikasi sendiri. Makanya saya bilang kelebihan dari Pak Petrus ini memang orangnya inovatif. Wajar kalau memang ilmunya di atas rata-rata pengusaha, ya pengusaha sejenis. Nah, akhirnya setelah pemakaian hari kedua, pemakaian freeze gel lebih sedikit dan hasil lebih optimal. Karena tekniknya itu dirubah sama Pak Petrus. Kalau dulu saya anjurkan bawa atas stok, Pak Petrus akhirnya ngerubah, tengahnya dikasih, dan itu hasilnya malah lebih irit freeze gel, hasil lebih optimal. Baik, karena materi akan masih panjang. Nanti untuk informasi berikutnya apa namanya? Dan botolnya itu Pak. Tanya jawab dulu. Oke, boleh. Botolnya? Itu kan ada botolnya. Botol ini, Pak. Saya karena memang niat saya ngadakan ini produk untuk jenengan biar irit. Beda sama kalau jenengan misalnya untuk pameran, bolehlah pakai botol begini bergaya ya. Kan mau dipamerin. Karena botolnya aja itu udah 13.750 botolnya toh. Isinya 7.800. Jadi kesimpulannya, kalau cuma untuk pengawetan Allah pakai botol aqua bekas aja lah cepet Pak harganya. Jadi memang saya ciptakan ini demi Tuhan, target saya adalah biar bisa bantu teman-teman lain. Karena saya pun usaha itu benar-benar dari kecil Pak. Harapan saya kalau bisa coba ada kemasan yang bisa nolong saya kasih harga murah. Alah boro-boro Pak, mau nggak mau ya ekstra mikir. Nah hari ini saya udah pikirkan untuk Anda biar dapat pengadaan freeze dengan sangat murah. Yuk monggo, saya buka pertanyaan 3 kali lagi. Karena jujur saya nggak enak karena saya tamu pembicara di sini. 3 pertanyaan lagi monggo. Ada lagi? Tambah lagi. Oh oke. Tadi Pak Eko kasih satu masukan terakhir bahwa kemarin kita eksperimen berapa suhu freeze gel, berapa suhu es batu. Monggo boleh tanya kalau nggak salah Pak Rudi juga ada waktu itu kan ya? Ada. Suhu es batu kemampuannya cuma minus 0,4. Awas ya, 0,4 minus 0,4. Freeze gel itu kita pakai dalam cooler box untuk 60 kilo bandeng. Kemarin suhunya bisa mencapai minus 10 derajat. Mau butuh berapa? Mau butuh lebih ekstrim, tinggal tambah freeze gelnya. Pak terlalu ekstrim, kurangin freeze gelnya. Sama dengan pengopenan tadi. Kayak itu tadi ada tanya pengopenan ya. Sama aja Bu, misalnya gini, berapa jam pakai open sana open sini, pelajari dulu karakternya. Jadi Simpelnya seperti itu. itu modelnya kayak apa nih? Ditaruh botol. Ya. Ini taruh habis dipakai terus dimasukkan ke kotak lagi. Terus Nanti dipasang itu ya. Terus selama 3 tahun pindah tempat tok. Itu kelebihannya freeze gel. Baik sekali lagi. Betul sama persis kayak baterai handphone.
Baik, saya rasa cukup sekian untuk uraian saya tentang pengawetan ikan melalui teknologi yang saya kembangkan dengan teknologi kimia Freezer. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada DKP dan Pak Petrus atas waktu dan kesempatannya saya bicara depan Anda. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.